Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 dan 8. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku, dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Di dalam kehidupan bangsa Israel yang berjalan dengan Allah yang kudus, dan identitasnya yang baru sebagai umat yang kudus karena mereka menjadi milik kepunyaan Allah, mereka harus berusaha untuk melakukan, berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka harus melakukan setiap ibadah mereka. Mereka harus berhati-hati untuk melakukan segala sesuatu agar tidak menajiskan dirinya dan mendapatkan murka Allah. Namun, seringkali kita berpikir bahwa kita ketika mampu melakukan kekudusan, maka kita mampu untuk menguduskan diri kita. Inilah sesuatu yang menjadi penghiburan bagi bangsa Israel, di mana mereka adalah orang-orang yang seringkali tidak bisa terlepas dari yang namanya dosa dan kenajisan. Maka Tuhan yang mengasihi bangsa Israel akan menguduskan bangsa Israel. Demikianlah yang tertulis di ayat yang ke-7, bahwa perintah untuk menguduskan diri itu menjadi sebuah keharusan karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang kudus. Dan di ayat yang ke-8 ditulis bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kita memiliki Tuhan yang mau menguduskan kita. Dan menguduskan kita berarti menjadikan kita miliknya. Seperti yang di ayat ke-26, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Disinilah kita percaya bahwa saat ini hidup kita adalah milik Tuhan. Dan ketika kita sudah dimiliki oleh Allah yang kudus, maka kita pun menjadi orang yang kudus. Sama seperti ketika saat ini, dengan begitu banyaknya orang-orang yang takut akan virus corona, kita lebih berhati-hati ketika menerima barang atau menerima makanan dari luar. Kita akan memanasinya atau menyucinya dengan alkohol agar terbebas dari segala virus. Demikianlah segala barang yang masuk ke dalam rumah atau segala makanan yang kita konsumsi, semuanya sudah steril. Demikianlah Tuhan ketika Ia menerima kita menjadi miliknya, maka kita akan dikuduskannya. Di dalam perjalanan kita mengejar kekudusan, seringkali kita frustrasi karena kita merasa tidak mampu, karena kita merasa diri kita terlalu sering jatuh dan jatuh lagi. Namun ketika kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang mau menyucikan kita, menguduskan kita, maka ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita bahwa dosa-dosa kita yang kita lakukan sudah Tuhan lupakan, sudah Tuhan ampuni, dan Tuhan akan terus ampuni. Ketika kita melihat bahwa Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, dan begitu banyak janji Tuhan yang ditulis Alkitab, namun itu adalah janji-janji yang sudah begitu lama. Allah pernah berjanji kepada Abraham untuk pergi ke sebuah tempat. Allah pernah berjanji kepada Yakub. Allah pernah berjanji kepada seluruh bangsa Israel. Dan itu terus Tuhan ingat. Karena itu diulang di ayat yang ke-24. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa lain. Menjadi bangsa yang kudus adalah menjadi bangsa yang dipisahkan oleh Allah. Allah yang kudus melihat ke dunia begitu banyak bangsa, dan di begitu banyak bangsa Dia memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk menjadi bangsa yang spesial, menjadi bangsa yang unik karena mereka bisa berjalan bersama dengan Allah. Dan disinilah kita harus melihat bagaimana Tuhan memegang janjinya. Ketika Ia memilih kita sebagai anak-anak terang, kita dipilih untuk menjadi umat Tuhan.
maka Tuhan akan menepati setiap janjinya kepada setiap kita. Dan kita juga akan terus disucikan, dikuduskan dari hari ke hari. Sampai ketika kita bertemu dengan Allah di surga, kita pun boleh menjadi kudus sepenuhnya. Karena kita sudah tidak hidup dengan tubuh jasmani yang membawa kita terus berjuang melawan kedangingan, melainkan nanti kita hidup di dalam roh, kita hidup di dalam keinginan roh, dan kita boleh hidup memuliakan Tuhan senantiasa. Adakah kita bersyukur kita punya Allah yang menguduskan kita? Adakah kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang memisahkan kita dari bangsa-bangsa lain? Mari kita renungkan anugerah Tuhan, Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang memisahkan kita dari dunia yang jahat ini. Dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan kita boleh percaya kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk mengenal siapa Allah yang benar. Roh Kudus memimpin kita untuk mengerti seberapa besar kasih Allah akan dunia ini. Walaupun kita terus di dalam proses untuk mengerti sepenuhnya, tetapi biarlah Tuhan yang boleh memimpin kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita renungkan anugerah Tuhan yang limpah ini di dalam hidup kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang mau menguduskan kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur untuk inisiatif Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap janji-Mu yang membuat kami terus memiliki pengharapan yang pasti. Kami datang kepadamu Tuhan untuk kami boleh hidup semakin hari seturut dengan petunjuk-Mu, seturut dengan firman-Mu, dan biarlah kami boleh hidup di dalam kekudusan, karena kami memiliki Allah yang menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.